Selamat pagi semuanya anak ibu. Pagi, Bu. Hari ini ada pertemuan kita pembelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ibu cek dulu kehadirannya. Oke. Dipanggil namanya. Nanti kalau hadir sebut hadir tangannya ya. Oke. Anissa Putri. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak semuanya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Anak ketua kelas, pimpin doanya. Berdiri. Siap. Bisa pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak ibu semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Seluruhnya silakan duduk. Anak ibu masih ingat pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang pembelajaran kita dinamika penduduk. Nah, ini kelanjutan materi kita tentang dinamika penduduk. Nah, ini dia untuk sekarang. Lihat, ini ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasarnya. Dia kompetensi dasar dan ada tujuan pembelajaran. Nah, mari lihat. Ini kompetensi dasarnya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, materi yang mau kita pelajari. Lihat. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian menyajikan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan pendidikan. Kemudian, perhatikan. Satu, memahami tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian, menjelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, tujuannya memahami dinamika penduduk dan kondisi alam Indonesia. Kemudian memahami tentang perubahan akibat interaksi. Ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini dinamika kependudukan Indonesia. Tentang konsep dari dinamika kependudukan Indonesia. Nah, ini dia dinamika kependudukan Indonesia. Lihat tanda panah. Dinamika itu artinya adalah perubahan atau tentang Indonesia. Apa saja yang termasuk dinamika atau perubahan itu? Yang pertama ada jumlah penduduk. Lihat ini. Kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Nah, di komposisi penduduk ini, apa saja yang termasuk komposisi penduduk? Lihat, nak. Ini ada komposisi penduduk berdasarkan pertumbuhan dan kualitas penduduk. Ini yang keempat. Kemudian, yang kelima, apa saja yang termasuk keragaman etnik
bahasa daerah, ada senjata tradisional, ada alat musik, ada tarian daerah, ada keragaman etnik dan budaya. Keragaman etnik dan budaya ini ada 34 provinsi di Indonesia, mulai dari suku bangsanya, ada dari bahasa daerahnya, senjata tradisional, alat musik, tarian daerah, ada makanan khas, lagu daerah. Mari kita lihat slide selanjutnya tentang dinamika kependudukan Indonesia. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah karena adanya faktor A. Kelahiran atau natalitas, B. Kematian atau mortalitas, dan C. Perpindahan atau migrasi. Nah, perpindahan atau migrasi ini imigrasi, remigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Lihat, di situ kata konsepnya ada dinamika penduduk, natalitas, dan emigrasi. Lihat apa tanda natalitas. Natalitas itu kelahiran. Karena emigrasi itu adalah penduduk yang keluar satu negara, berarti dia mengurangi. Sampai di sini nak, ada yang mau ditanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Apa pengertian transmigrasi? Ada lagi yang lain nak yang mau bertanya selain temannya tadi tentang pengertian transmigrasi? Apa manfaat dari transmigrasi? Jawab dulu pertanyaan teman kamu tadi. Apa itu pengertian transmigrasi? Nah, transmigrasi itu nak perpindahan penduduk dari kota menuju ke desa. Contoh, Jakarta padat penduduknya, Pulau Jawa itu kan terpadat penduduk di Indonesia. Diadakan transmigrasi ke Pulau Kalimantan. Jadi perpindahan penduduk dari kota ke desa. Itulah yang disebut dengan transmigrasi. Pertanyaan yang kedua Ibu jawab dari temannya tadi, yaitu apa manfaat daripada kegiatan transmigrasi? Manfaat dari transmigrasi ini sangat banyak, ya. Terutama yang pertama adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah yang padat penduduknya. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu yang berada di daerah perkotaan menuju ke daerah pedesaan yang sudah diberikan lahan. Jadi tujuan yang pertama mengurangi kepadatan penduduk. Yang kedua untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Jadi dengan adanya transmigrasi diharapkan masyarakat yang ekonominya kurang mampu akan bisa meningkatkan ekonomi ketika berada di daerah transmigrasi. Sekarang kita mau melaksanakan kegiatan kelompok atau kerja kelompok. Silakan anak ibu semua satu meja, dua meja ini dijadikan satu berhadapan-hadapan. Ya, dua meja dijadikan satu berhadapan-hadapan. Silakan ya. Tarik kuncinya. Setiap kelompok
materi kita kelahiran, kematian yang begini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap kelompok akan memberikan tanggapannya. Pertanyaan Ibu, apakah di tempat tinggalmu lebih banyak kematian atau kelahiran? Mana yang lebih banyak kelahiran atau kematian? Beri tanggapan setiap kelompok. Di daerah tempat tinggal kalian, mana yang lebih banyak lahir atau mati? Setiap kelompok akan memberikan tanggapan. Oke, silahkan berikan tanggapan. Kerjakan setiap kelompok. Membuat jawabannya sesuai dengan alasan dalam kelompok tersebut. Oke, setiap kelompok kelompok 1, silakan ke depan presentasikan jawabannya. Menurut kelompok 1, ayo siapa ketuanya ke depan? Silakan berikan tanggapan kalian tentang pertanyaan yang sudah kalian diskusikan. Kami dari kelompok 5 ingin memberi tanggapan karena lebih banyak kelahiran daripada kematian. Karena di tempat kami dulu sedikit penduduk, sekarang menjadi banyak karena bertambahnya rumah di desa kami. Sekian tanggapan kami dari kelompok 5. Terima kasih. Nah, Ibu semua, setelah tadi kita kerja kelompok, kita akan bermain games. Ini cara bermain gamesnya. Di sini sudah Ibu sediakan ada 6 pertanyaan. Nah, satu kelompok yang Ibu panggil akan memainkan dadu ini. Mata dadu yang muncul, maka itu soal yang akan diambil dan dijawab. Kelompok yang maju, Ibu pilih kelompok 1. Cepat. Siapa yang memainkan dadunya? Apa pertanyaannya? Apa maksud dengan natalitas? Adalah tinggi rendahnya tingkat kelahiran dari dalam suatu kelompok. Suatu kelompok penduduk tergantung pada suatu umur. Dari jawaban kalian, Ibu apresiasi, bagus, dan silakan duduk kembali lagi. Kelompok 1. Dari pembelajaran kita hari ini tentang dinamika penduduk, bahwa dinamika itu adalah perubahan penduduk suatu daerah karena ada yang pindah. Jadi penduduk suatu daerah bisa bertambah karena lahir, bisa berkurang karena kematian, bisa juga berkurang karena untuk minggu depan pembelajaran kita tentang dinamika penduduk, yaitu tentang penduduk, jumlah penduduk di Indonesia. Oke? Untuk minggu depan, Ibu harapkan semua bawa buku paket untuk pembelajaran tentang jumlah penduduk. Pembelajaran kita hari ini, selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya minggu depan. Terima kasih.